Sosok dua penyidik yang diduga arahkan kesaksian palsu Liga Akbar harus dikonfrontasi dengan Rudiana. Dan pemeriksaan ini masih akan dilanjutkan. Jadi masih belum cukup. Hari ini akan dilanjutkan kembali dengan pemeriksaan konfrontir yang akan dilaksanakan pada hari Rabu tanggal 31 Agustus. Tim SUS yang akan memeriksa atau mengeksaminasi daripada peristiwa penyidikan tahun 2016 sampai dengan sekarang. Itu kita acungi jempol. Itu yang diharapkan oleh seluruh rakyat Indonesia, dan itulah yang akan membuat terang perkara ini, dan itulah yang akan mengangkat derajat dan martabat Polri dan kepercayaan rakyat pada Polri. Jadi saya yakin tidak ada yang ditutupi, semua terbuka. Kalau bersalah di internal dikatakan bersalah, kalau benar ya katakan benar dengan segala buktinya. Ini bagus sekali. Yang kedua, kita respon positif dan bagus sekali bahwa laporan daripada pengacara teman-temannya Pak Jutek itu direspon, itu bagus sekali, sehingga apa dugaan selama ini kepada institusi Polri dan kepada Pak Rudiana, kepada yang lain-lain akan terungkap. Karena semakin kacau ya, karena begini, ketika Ibnu Rudiana dia keluar dengan 60 pengacaranya, terus kemudian Ibnu Rudiana ini dia mengatakan dia siap sumpah pocong, tapi di sisi lain Dede juga mengatakan bahwa saya ini disuruh oleh Ibnu Rudiana dan Ain untuk mengatakan yang apa yang tidak dia lihat, apa yang tidak, itu kan pernyataan si Dede. Jadi di situ ada berseberangan dengan Ibnu Rudiana, makanya saya pikir ini semakin seperti bola liar begitu ya. Akhirnya timbullah multi tafsir tentang kejadian ini. Banyak sekali. Termasuk Kompas TV tahun 2016, jejak digital itu tidak bisa bohong. Kompas TV pun memframing ini adalah akibat dari perang antar dua geng motor, Moonraker dan Ekstasi. Ingat, dalam pemeriksaan Sudirman, dalam putusan tanggal 17 Agustus, itu memang mereka menarget si almarhum Eki. Bukan memframing Bung Mar, tapi memang informasi yang didapatkan dari jurnalis Kompas TV di sana itu pada saat itu memang itu. Dan bukan hanya Kompas. Semua media tahun 2016. Bukan memframing ya, karena memang informasinya seperti itu. Iya, sorry. Bukan memframing, tapi terframing waktu itu. Maksudnya kondisinya seperti itu. Nah, kemudian juga dua Kapolres pada saat itu kan juga orang hebat. Sama-sama sudah bintang 1 juga sekarang, Pak Indra Jafar sama Pak Adi Vivit. Saya tidak yakin ya seorang Aibtu Rudiana yang cuma pangkatnya Aibtu itu dua kelelawar loh Mbak, bukan perwira atau bintara. Ada teman-teman saya polisi suka bercanda, Aibtu itu singkatan dari aku ini polisi tua. Saking tidak naik-naik pangkatnya. Maksudnya jadi maksudnya tidak ada power di situ, tidak ada. Menurut saya begitu. Dua penyidik yang diduga mengarahkan Liga Akbar untuk memberikan kesaksian palsu dalam berita acara pemeriksaan atau BAP pada tahun 2016 lalu diminta untuk dikonfrontasi dengan Ibnu Rudiana dan Liga Akbar. Hal ini diungkapkan oleh kuasa hukum Liga Akbar, Yudhya Alamsyah, dalam pernyataannya yang lengkap. Ya, selain pelaporan yang dilakukan Rudiana terhadap klien kami Liga Akbar ini sah-sah saja. Tapi jika memang Rudiana menganggap apa yang diucapkan oleh Liga Akbar merupakan fitnah atau semacamnya, kami meminta dua penyidik yang memeriksa Liga Akbar pada tahun 2016 juga diperiksa. Dipertemukanlah antara Rudiana, Liga Akbar, dan penyidik itu. Dikonfrontasi mana yang benar, ujar Yudhya Alamsyah saat dikonfirmasi media Senin 3 Agustus 2024. Yudhya pun menambahkan bahwa pihaknya yakin semua akan terungkap apabila penyidik yang sekarang bisa melakukannya secara objektif, transparan, dan profesional. Ia juga menyebutkan nama-nama penyidik tersebut yang selama ini belum muncul di media. Penyidik pertama itu bernama Agus Mulyadi dan Indra Tirta Purnama. Mereka berdualah yang memeriksa Liga Akbar pada saat di Polres Cirebon Kota pada tahun 2016 lalu. Keduanya, sepengetahuan saya,
Setelah kami mencari informasi, dua penyidik ini dari Polda Jabar yang pemeriksaannya dilaksanakan di Polres Cirebon Kota. Sebab secara jelas di BAP tersebut di atasnya, kopnya itu Polda Jabar, sedangkan di bawahnya sebelum tanda tangan itu diperiksa atau lokasi pemeriksaannya di Polres Cirebon Kota, ucapnya. Kemudian Yudia juga menegaskan bahwa konfrontasi antara Rudiana, Liga Akbar dan kedua penyidik tersebut adalah langkah yang baik untuk mengungkap kebenaran. Ia juga menekankan konsekuensi yang harus dihadapi jika terbukti bahwa laporan tersebut tidak benar dan Rudiana sendiri yang melakukan kebohongan. Nah, makanya ini mungkin kabar yang bagus. Semua penyidik dengan Rudiana bisa dipertemukan dan bisa dikonfrontasi semuanya. Mana yang benar ini? Satu hal lagi, apabila laporan ini tidak benar dan terbukti bahwa Rudiana sendiri yang melakukan kebohongan, konsekuensinya tetap ada. Satu, mengarah ke pidana, dan karena beliau ini sebagai anggota kepolisian aktif, mungkin sanksi secara profesinya pasti ada, ujar dia. Kemudian seluruh penyidik yang pernah menangani kasus Vina Cirebon diperiksa tim khusus bentukan Kapolri Jenderal Polisi Listio Sigit Prabowo. Masih belum diketahui siapa anggota polisi yang dibidik tim ini, termasuk apa kesalahan mereka di kasus Vina Cirebon. Dipastikan Ibtu Rudiana pun turut diperiksa tim tersebut, bahkan tak menutup kemungkinan bakal dilakukan konfrontir antar penyidik. Hal ini diungkap oleh penasihat Kapolri Irjen Pol Purn Arianto Sutadi. Seluruh penyidik di Cirebon dan Polda Jabar diperiksa. Arianto Sutadi mengatakan bahwa tim khusus Mabes Polri saat ini tengah mendalami lagi kasus Vina Cirebon. Para penyidik yang terlibat di kasus ini semuanya diperiksa, termasuk penyidik yang terlibat dalam penyidikan kasus Vina 2016. Tim khusus ini sekarang mendalami lagi. Penyidik yang dulu tahun 2016 panggilin semua, kata Arianto. Termasuk penyidik yang kemarin yang Peggy dan sebagainya didalamin semua, sambung dia. Arianto menyebut bahwa pergerakan tim khusus Mabes Polri ini sudah berjalan beberapa waktu dan sudah banyak yang dipanggil untuk pemeriksaan. Semua yang terlibat dalam penyelidikan di kasus Vina Cirebon dari tahun 2016 hingga 2024 semuanya didalami. Termasuk saksi pun, kata Arianto, juga diperiksa ulang. Tim ini turun untuk kemudian melakukan reka ulang kasus yang kini jadi perbincangan heboh ini. Jadi, ini ternyata beda dengan harapan saya. Kalau saya sih, estimasinya kan itu bisa direka ulang awal-awal apabila PK-nya diterima, katanya. Tapi ternyata sudah mendahului itu, jadi nggak usah ngomong-ngomong dengan orang lain. Itu akan betul-betul diteliti apa yang terjadi, sambung Arianto. Meski tim sudah bergerak selama beberapa waktu, Arianto mengaku bahwa sementara ini belum ada informasi hasil pendalaman tim khusus Mabes Polri ini. Diketahui, kasus Vina Cirebon sementara ini masih